Setiap tahun, isu kekeringan melanda Kulon Progo, satu dari 5 kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini membentang dari Pegunungan Menoreh di utara hingga Laut Pantai Selatan atau Samudra Hindia di sebelah selatan. Kabupaten Kulon Progo berada di sebelah barat Sungai Progo, sungai yang memisahkan kabupaten ini dengan Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Pengambilan nama dari nama sungai menunjukkan tradisi Kulon Progo sebenarnya adalah pertautan antara daratan dan perairan. Kabupaten ini dilingkari oleh 2 sungai besar, Progo dan Bogowonto. Sungai Progo berhulu di Pegunungan Menoreh dan bermuara di pantai selatan. Bogowonto berliku-liku melewati punggung Pegunungan Menoreh hingga bermuara ke pantai Congot. Pegunungan Menoreh yang tersusun atas batuan kompak ibarat rahim bagi mata air sungai-sungai di Kulon Progo. Yang paling istimewa di kabupaten ini, terdapat satu-satunya waduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Waduk Sermo. Waduk seluas 6.000 hektar yang dibangun sejak paruh 80-an. Dengan latar belakang geografis yang dilimpahi oleh sumber air, air menjadi bagian yang sangat vital bagi kehidupan mereka. Aktivitas keseharian penduduk Kulon Progo sangat tergantung oleh air. Mandi, mencuci, menyiram tanaman, produktivitas pertanian dan pertambakan, dan untuk memelihara ternak adalah salah satu bagian kecil dari bukti penggunaan dan kebutuhan air oleh masyarakat. Kangge ngumbahi, kangge mangsa, ning niki mboten mesti wonten toyane, Pak. Niki kan tenan rina wewengi nggih tunggune banyu ten mriki niki mboten wonten toya mriki. Ajeng ngumbahi, ajeng ngono pun tetep mboten uman, mboten wonten. Mengko kula tunggu rina wengi niku tetep mboten asal. Lah menika kula lajeng nunggu sedalu niku namung asale niku sak ember. Kula nggih ngombe, kula nggih ngombahi tetep mboten uman, mangke ngombe mun persacat namung jan gelas niku pun mboten sedinten niku. Amarga kantenan tangganipun kathah. Mangke nek mboten dumdil mangke rak sami kerah. Dewan niku mboten nonton polo, ajeng dewan mboten nonton polo, mboten nonton polo mawon, mboten nonton legene. Yo niki tunggu toya niki nggih sedalu nggih didom ngeten niki ansale namung nyak jon, nyak ember niki mboten nonton toya, taneman napa-napa mboten gesang. Ten tutupan nggih mboten nonton napa-napa, wonten sekedhik mon ditedhi celeng. Akan tetapi, tak selamanya air yang disediakan oleh alam mencukupi kebutuhan mereka. Peristiwa ini terjadi sepanjang musim kemarau tiba setiap tahunnya. Sungai-sungai besar menyusut, air Waduk Sermo menurun jumlahnya. Sepanjang bulan Juli hingga Oktober, sumur-sumur buatan mengering. Tanah sawah-sawah membelah, kering, keras, gersang. Pohon-pohon menguning karena kehilangan air tanah, dan ternak-ternak kehilangan pakan. Lebih dari separuh tahun masyarakat Kulon Progo mengalami kekeringan. Jika tahun-tahun di mana iklim global menyebabkan kemarau panjang, bagi masyarakat Kulon Progo adalah cobaan luar biasa. Mereka kadangkala harus berjalan jauh, bahkan sampai keluar desa, menunggu berjam-jam untuk mendapatkan air.
Keadaan ini sungguh sangat terasa menyedihkan bagi penduduk yang bermukim di daerah dataran tinggi, seperti yang terjadi di desa-desa di pegunungan Kecamatan Kokap. Bentang alam yang bergunung-gunung, jalanan naik turun, dan sumber air yang serba sedikit membuat mereka harus rela mengeluarkan tenaga yang luar biasa besar untuk seteguk air demi menyambung energi kehidupan. Tahun kepengker kali tahun kepengker menika saestu lingkungan mriki menika namung rinten dalu menika tenggo wonten pinggir-pinggir sumur amargi menika nganu pados toya ngaten. Dados badhe nyambut damel sanesipun pun boten saged amargi ngoyak toya. Kemarau di Kulon Progo berlangsung lebih panjang. Dari bulan Juni hingga November, hujan hanya datang 2 kali. Sementara itu, sungai-sungai besar dan Waduk Sermo yang difungsikan sebagai daerah konservasi air pun mengalami penyusutan debit air yang sangat drastis. Menurut buku rencana detail tata ruang kawasan Sermo yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemda Yogyakarta, Waduk Sermo diproyeksikan untuk menjadi area backup saat terjadi kekurangan air. Kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Potensi Sermo sebagai buffer zone tidak dapat direalisasikan. Sebagai ilustrasi, Waduk Sermo idealnya mampu memenuhi kebutuhan air di desa-desa di Kecamatan Kokap. Namun, danau buatan di Kulon Progo ini pun tak mensejahterakan dusun-dusun di sekitarnya. Bukit-bukit kecil yang menyembul di tengah waduk, daerah waduk yang telah menjadi lapangan sepak bola, adalah sederet bukti Sermo mengalami penyusutan luar biasa. Semestinya, waduk yang diproyeksikan pada tahun 2004 mampu mencukupi pasokan air sebanyak 20,62 liter per detik ke 7 desa di Kokap, tak bisa dinikmati oleh semua penduduk kecamatan tersebut. Manajemen pengelolaan yang kurang memadai, teknologi transportasi dan distribusi air yang kelewat sederhana, membuat air Waduk Sermo hanya bisa dinikmati oleh sebagian desa nun jauh di dataran rendah Kulon Progo atau di bagian kota. PDAM Sermo pun belum secara optimal memfungsikan Sermo untuk menanggulangi kekeringan. Hal ini sangat dirasakan terutama oleh penduduk yang terletak lebih tinggi daripada letak Waduk Sermo. Mengeringnya sungai-sungai, menyusutnya Waduk Sermo, dan hilangnya mata air akibat sedikitnya asupan air hujan diperparah oleh hilangnya daerah tangkapan dan konservasi air. Hal ini berlangsung semenjak pohon-pohon dibabat, bukit-bukit menggundul, dan hutan merangkas. Kehadiran hutan lebat yang berfungsi menahan air tanah agar ketersediaannya terjaga sepanjang tahun berkurang. Vegetasi semakin jarang. Fenomena menyebabkan air hujan dan sumber air tak dapat bertahan dalam tanah. Hilangnya perakaran tumbuhan yang menahan air menyebabkan air menguap dan hilang. Kita lihat saja di kawasan Kokap. Hampir bisa dipastikan sumber air yang menjadi satu-satunya sumber air di sana terdapat di bawah pohon ara, dengan daya perakaran yang menghujam menahan air dan memberikan persediaannya untuk musim kemarau. Meskipun mendapati daerahnya kekeringan, masyarakat Kulon Progo tak berpangku tangan dan putus asa.
Usaha-usaha mencukupi kebutuhan air sehari-hari telah dilakukan, baik secara tradisional maupun modern, jangka pendek maupun jangka panjang. Pengetahuan tradisional hasil buah dari tradisi seperti yang akan kita lihat di Celapar adalah salah satu bentuk usaha tersebut. Setiap tahun, di hari Jumat Kliwon pada bulan Sapar, mereka mengadakan upacara ruatan air yang dipimpin oleh juru kunci sumber mata air. Upacara ini adalah sebentuk ikhtiar sebagai tanda syukur sekaligus permohonan kepada Sang Kuasa. Bagi penduduk Celapar, air adalah karunia Tuhan yang telah dilimpahkan kepada mereka. Untuk mensyukurinya, mereka harus merawat sumber air yang disediakan alam. Sebagai elemen vital dalam kehidupan, mereka berlaku arif dengan menghormati air layaknya makhluk hidup dan ciptaan Tuhan yang lain. Pelbagai sesaji dipersembahkan, dibarengi dengan perayaan dan pertunjukan kesenian tradisional. Segenap masyarakat mengikuti upacara sekaligus menikmati berkahnya. Perayaan dan karnaval menuju sumber air dilakukan dan ditutup dengan penceritaan asal-usul dan riwayat sumber air oleh sang juru kunci tanpa teks. Tak hanya berusaha dengan doa, penduduk sepanjang lereng Menoreh juga secara konkret mengusahakan air dari kota. Mereka membeli air yang diangkut truk-truk yang disediakan oleh jasa swasta maupun pemerintah. Usaha ini sungguh melegakan warga masyarakat. Mereka berbondong-bondong dan bergotong royong, bahu-membahu, memindahkan air dari drum-drum di atas truk ke rumah masing-masing. Dropping air dari kota inilah harapan terakhir mereka jika mata air telah tak ada. Sudah beberapa bulan mandi itu mungkin 2 hari sekali baru mandi, kadang-kadang mandi sampai ke wilayah Sendang Sari, mungkin sampai ke wilayah Hargotirta dikarenakan tidak ada air. Paling air hanya dapat 1 hari 1 jerigen dengan sumber yang cukup jauh. Dengan adanya bantuan air itu kita merasa sangat berbahagia, juga kita bisa membantu mengurangi pekerjaan yang seharusnya antri air, kita bisa mendapatkan air dengan jumlah yang cukup. Mungkin kalau dibandingkan dengan kita tunggu air waktu 5 hari, ini mungkin dalam waktu setengah jam kita mendapatkan air minimal 5 jerigen. Oleh karena itu kalau bisa dengan target saya yang 5 tangki untuk wilayah Celapar itu supaya dipenuhi, sehingga warga akan selalu mendapatkan air sesuai dengan keinginan. Ya syukur-syukur kalau bisa mencapai sampai musim penghujan itu selalu di drop air, itu akan lebih bagus. Akar permasalahan kekeringan tidak hanya akibat keganasan alam belaka. Manusia memiliki kemampuan mengurangi bahaya kekeringan akibat fenomena alam. Upaya preventif yang sifatnya jangka panjang lebih banyak dibutuhkan. Waduk Sermo, hutan lindung, dan produksi milik negara dan desa, sungai-sungai besar seperti Bogowonto dan Progo, adalah potensi sumber air yang disediakan alam bagi kesejahteraan manusia.
Menyusutnya Waduk Sermo tentu saja berkaitan dengan kehadiran area konservasi air yang terus berkurang. Area itu tak lain adalah hutan. Hutan yang hijau segar nan lebat merupakan pertanda kesuburan tanah dan ketersediaan air yang cukup. Sementara hutan meranggas adalah pertanda kritisnya lahan dan gersangnya tanah. Untuk menghindari kekeringan seperti ini, pemeliharaan hutan, pencegahan penebangan, dan reboisasi mutlak untuk dilakukan. Usaha-usaha jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dan mencakup hajat hidup pelbagai khalayak perlu untuk dicoba. Penghijauan dan peremajaan hutan kembali dapat menjadikan area tangkapan air hujan meluas dan menyediakan sumber air tanah bagi mata air di desa-desa Kulon Progo. Hutan yang lebat dan segar tak hanya berguna bagi Sermo. Bagi penduduk sendiri, tanah yang ditumbuhi oleh sistem perakaran vegetasi akan memudahkan untuk diolah. Selain peremajaan kembali hutan, pengelolaan Sermo perlu dibenahi. Sermo memiliki potensi yang besar. Selain mencukupi kebutuhan air bersih bagi penduduk sekitarnya, Sermo juga dapat mendukung irigasi bagi pertanian dan pertambakan. Dibutuhkan teknologi modern dan manajemen yang profesional agar distribusi air merata di seluruh desa di sekitar Sermo. Saking waduk menika ingkang sampun pasang pam menika nggih wanci kedah peninggahaken menawi namung dipun drop mawi tangki kula kinten mboten saged raden wonten masyarakat lingkungan ngaten. Dados menika kula kinten malah nambah agengipun biaya tinimbangane saking pam ning nggih sami mawon. Ingkang saking pam ugi ginakaken biaya ingkang kathah lajeng menawi pun drop mawi tangki sinaosa menika toya resik nanging menika boros. Dados sinaosa menika nggenipun bayar beban menika nggih setunggal wulan sepisan nanging kula kinten menika nggih irit ingkang mawi pam. Tak ada satupun orang di Kulon Progo berharap bencana kekeringan ini berulang tahun depan. Kita telah sama-sama mengetahui permasalahan. Tinggal dicari upaya penanggulangan. Segarnya air siang hari pada musim kemarau berikutnya tentulah menjadi impian dan harapan kita semua. Senyum anak-anak kecil yang mewartakan harapannya akan alam yang ramah, sejuk dipandang mata, dan bersahabat telah mengabarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga bukit, hutan, pepohonan, sumber air, sungai-sungai untuk kesejahteraan mereka kelak di kemudian hari. Bukankah seluruh yang kita nikmati hari ini adalah untuk masa depan mereka, anak cucu kita?